Oke, tadi kita sudah sempat lihat bahwa di prosedur untuk mendesain atau merekayasa sebuah sistem kendali itu ada modifikasi ya, modifikasi fungsi alih gitu kan. Diubah dari satu yang feedback menjadi open loop gitu, dari closed loop menjadi open loop, loop tertutup menjadi loop terbuka. Nah, sekarang kita lihat apa itu fungsi alih, dan itu dasarnya dari blok diagram. Jadi model matematika itu sangat penting ketika mendesain sebuah sistem kendali, karena sistem kendali dianalisis menggunakan model matematika tersebut. Salah satu bentuk representasi sebuah model matematika adalah blok diagram. Di sini jadi sistem, gitu ya. Mana ini kan saya? Oke. Jadi sistem ini mungkin terdiri dari beberapa blok ya. Jadi pertama ada blok penjumlahan pengurangan gitu di sini untuk menghitung error. Lalu ada controller, kemudian dari controller masuk ke aktuator menghasilkan sinyal aktuasi. Lalu ada plan dan prosesnya gitu ya, sehingga menghasilkan output, dan output dibaca oleh sensor. Nah, sekarang tujuannya yang tadi disebut mengubah fungsi alihnya gitu ya, itu kita mau mensederhanakan blok ini gitu ya menjadi sebuah satu kotak aja gitu, satu kotak aja. Ini yang disebut sebagai black box. Jadi input masuk, outputnya keluar apa, seperti itu ya. Kita mau mensederhanakan itu. Nah, ini blok diagram yang dasar. Jadi pertama seri, bloknya itu berjejer seperti ini, gitu ya. Nah, ketika melewati blok, dia kan ada biasanya ada angkanya gitu ya. Ini blok ini apa gitu. Nah, kalau melewati blok ini artinya perkalian. Jadi ini berarti U1 S G1 gitu. Lalu ini ada G2 lagi. Menjadi di sini Y2 ya. Berarti Y2S sama dengan U1 S G1 G2. Seperti itu. Nah, ini kalau yang paralel. Paralel berarti ada percabangan. Nah, ketika cabangnya bertemu, ada operasi biasanya, operasi tambah atau kurang. Sehingga kalau blok diagramnya seperti ini, bacanya adalah US G1 gitu kan. Ini adalah US G1 tambah US G2 sama dengan YS. Nah, nanti mungkin kalian bertanya gitu kan, S-nya apa gitu ya. Jadi S ini untuk apa namanya? Untuk unit di frekuensi ya gitu ya. Kalau misalnya di domain waktu kan kita pakai T. Tapi kalau frekuensi kita pakai S di sini. Ini yang dasarnya seperti itu. Terus ketika ada umpan balik dan ada umpan balik positif, tidak ada negatif, ada positif. Kalau negatif ini dikurangi, kalau positif itu dijumlahkan. Itu hasilnya lain juga ya. Caranya gimana nih? Sekarang kita mau tahu IS-nya itu apa. Kalau di yang sebelumnya kita kan dapat IS-nya sama dengan ini. Ini juga IS-nya sama dengan ini. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana gitu kan? Jadi pertama terserah sih memulai dari mana gitu ya. Kita bisa mulai dengan memberikan nama dulu di tempat yang diperlukan. Misalnya saya mau menghitung errornya sini, ini error gitu ya. Nah, errornya ini apa? Errornya adalah RS dikurangi dengan ini. Ini itu apa gitu ya? Kita kasih nama lah bacaan sensor gitu ya. RS dikurangi bacaan sensor sama dengan error.
Lalu kita tahu error dikali G1 gitu ya. Error kali G1 sama dengan YS. Gitu kan? Terus ini juga kita tahu nih, YS kali G2 sama dengan S. YS kali G2 sama dengan S. Maka dari sini bisa kita sederhanakan ya. Kita dapat RS dikurang Y2 S G2 sama dengan error. Lalu error dikali G1 sama dengan YS. Berarti RS kurang Y2 S, bukan Y2S ya, YS ya. YS kali G2 terus dikali G1 sama dengan YS. Nah, dari sini udah kelihatan nih, YS-nya bisa kita pisahkan ya. Jadi ini RS G1 dikurang YS G2 G1 sama dengan YS. Ini pindah ke kanan semua. Jadi RS G1 sama dengan YS 1 tambah G2 G1. Jadi YS per RS sama dengan, atau YS-nya aja ya, YS-nya sama dengan RS kali G1 per 1 tambah G2 G1. Seperti itu menyederhanakannya. Bisa seperti ini atau YS per S, RS gitu ya, nulisnya. Nah, dan seterusnya nanti bisa dicoba. Ini kalau yang positif berarti perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sini. Ini jadi positif, positif, positif. Berarti yang tadi positif ini jadi negatif. Seperti itu. Perbedaannya demikian. Ini aljabarnya boleh dicoba ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka yang seperti ini. Jadi ini ilustrasi aja. Misalkan dia punya pick off point di sini. Itu bisa disederhanakan supaya bukan disederhanakan namanya ya, di ini kan saja gitu, apa namanya ya, aljabar gitu ya. Ini kan seolah-olah ada Y1 G1 ada Y2, terus G1-nya mau kita tarik di sebelum cabang, maka yang tadinya ada G1 ini jadi nggak ada, ini malah dibagi G1 gitu ya, jadi dikali 1 per G1. Ini kalau percabangannya itu mau kita tarik di awal, bukan setelah operasi. Karena ini setelah dijumlahkan jadi G1, ini berarti kan U1 kurang U2 kali G1. Nah, ini bisa diubah U1 G1 kurang U2 G1. Seperti ini ya. Jadi dikali dulu baru dioperasikan pengurangan. Yang ini juga kurang ya. Ini G-nya mau dipindahkan ke setelah notnya ini ya, setelah notnya itu. Karena di sini X1G, ini jadi X1, X2G, tinggal dikali aja ya, jadi sama aja ya. Jadi ini ada G-nya, ini juga ada G-nya, supaya hasilnya tetap sama. Nah, ini yang ada feedback-nya. Ada feedback tadi kita sudah lihat ya prosesnya. Kalau dia plus, maka ini minus. Kalau dia minus, ini plus. Terus G per GH, di mana G-nya itu adalah di bagian aktuasinya, hanya di bagian sensoriknya. Seperti itu. Menyederhanakan blok diagram. Ini kalau saya kasih contoh mungkin nanti agak lama ya. Tapi kesimpulannya adalah ketika disederhanakan, sistem loop terbuka dapat berubah menjadi sistem loop tertutup, di mana hal ini sangat membantu proses rekayasa sistem kendali. Ini sorry, ini kebalik ya. Jadi sistem loop terbuka jadi sistem loop
yang tertutup jadi terbuka. Ini awalnya ada feedback, terus disederhanakan menjadi loop terbuka seperti ini. Gitu ya. Ini juga jadi loop terbuka. Hanya ada R, Y-nya apa. Ya, ada feedback-nya lagi seperti itu. Nanti ini dijadikan tugas ya. Coba menyederhanakan contoh 1 dan contoh 2. Ini sudah ada jawabannya. Ini juga masuk ke tugas, sederhanakan. Nanti masuk di assignment.